warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Putra Sidiana, kelas 12 Farmasi. Nomor absen 12 akan presentasikan tentang mineral dan vitamin. Pengertian vitamin. Vitamin merupakan senyawa organik yang dalam jumlahnya sangat kecil dibutuhkan oleh tubuh untuk memelihara fungsi dan metabolisme normal. Vitamin diperoleh tubuh dari makanan sehari-hari, tetapi ada juga yang diperoleh dari hasil sintesis flora usus, misalnya vitamin K dan vitamin B. Vitamin A dan D dalam jumlah sedikit dapat diperoleh oleh tubuh sendiri. Umumnya, vitamin merupakan koenzim yang berperan pada proses metabolisme dalam tubuh. Pada keadaan tertentu, tubuh dapat mengalami defisiensi vitamin. Hal ini terjadi dikarenakan oleh beberapa faktor, yaitu makanan yang dikonsumsi sehari-hari kurang kandungan vitaminnya, adanya gangguan pencernaan yang mengakibatkan terganggunya penyerapan vitamin, kebutuhan akan vitaminnya yang meningkat. Penggolongan vitamin berdasarkan sifat kelarutannya dibedakan menjadi dua golongan, yaitu vitamin yang larut lemak. Vitamin ini diserap bersama-sama lemak, sehingga adanya gangguan pencernaan lemak dapat mengurangi penyerapan. Ekskresinya lambat sehingga dapat menimbulkan akumulasi dalam tubuh dan menyebabkan gejala keracunan. Contohnya adalah vitamin A, D, E, dan K. Yang kedua, vitamin yang larut air, yaitu tiamin, riboflavin, biotin, rutin, asam folat, asam pantotenat, cyanocobalamin, asam paraminobenzoat, nitotiamida, piridoksin, asam ascorbat. Vitamin tersebut mudah diserap oleh dinding usus dan mudah dikeluarkan oleh bersama urin kecuali vitamin B12. Vitamin golongan ini sedikit sekali tersimpan di dalam tubuh. Vitamin B kompleks. Kelompok vitamin ini berasal dari sumber yang sama sehingga disebut vitamin B kompleks. 1. Vitamin B atau tiamin. Vitamin ini penting untuk metabolisme karbohidrat. Vitamin ini terdapat di kulit beras, hati, ginjal, ragi, sayuran, dan kacang-kacangan. Memiliki defisiensi menyebabkan gejala anoreksia, obstipasi, kejang otot, kesemutan. Yang kedua, vitamin B atau B2 atau riboflavin, yaitu memiliki definisi menyebabkan sakit tenggorokan dan radang pada sudut mulut, radang lidah, kelainan mata, dan gejala avitaminasis B lainnya, yang terdapat di dalam usus, telur, hati, kulit, beras, ragi, dan sayuran. Yang ketiga, vitamin B6 atau piridoksin, yaitu memiliki definisi gangguan kulit radang, gangguan alat pencernaan, radang selaput, lendir, mulut dan lidah, radang syaraf, dan gangguan pembentukan sel-sel darah merah. Dapat juga terjadi karena pemakaian INH untuk jangka waktu yang lama. Vitamin ini juga digunakan sebagai melawan mual dan muntah, depresi karena pil anti hamil, dan mual karena hamil. Nikotinamida atau vitamin B3. Definisi vitamin ini menimbulkan penyakit pellagra dengan gejala kulit menjadi hitam atau dermatitis, gangguan lambung usus atau diare, dan gangguan saraf atau demensia. Terdapat dalam sayuran, ikan, daging, padi, dan gandum. Vitamin ini terdapat sebagai asam nikotinat, asam pantotenat atau vitamin B5. Terdapat dalam semua jaringan tubuh dan semua macam makanan diproduksi oleh flora usus. Merupakan koenzim A yang penting dalam metabolisme. Definisinya pada manusia belum diketahui. Cyanocobalamin atau vitamin B12, definisinya menyebabkan anemia mekabloster. Terdapat dalam bentuk suatu kompleks protein makanan yang berasal dari hewan, yaitu daging, hati, telur, dan susu. Asam folat atau B11 terdapat dalam sayuran, ragi, daging, ikan, dan kacang-kacangan, hanya sedikit terdapat dalam buah-buahan. Definisinya menyebabkan anemia megaloblaster. Untuk vitamin C berperan penting dalam pembentukan zat pengikat dalam tulang dan tulang rawan, sekitar kapiler, dan antara sel kolagen yang penting bagi salin terikatnya jaringan.
banyak terdapat dalam sayuran dan buah. Digunakan untuk mempercepat sembuhnya luka dan mempertinggi daya tahan tubuh terhadap infeksi kuman. Berfungsi sebagai antilipidemika. Definisinya menyebabkan sariawan, gigi mudah lepas, luka yang sukar sembuh, dan mudah terjadi pendarahan. Vitamin A atau retinol akseptol. Dalam sayuran terdapat sebagai provitamin A atau karoten dan karotenoid yang dalam usus diubah menjadi vitamin A. Vitamin A sendiri terdapat di dalam usus, kuning telur, hati, dan minyak ikan. Vitamin A memiliki fungsi sebagai berikut. A menjaga keutuhan jaringan epitel dan mukosa di seluruh tubuh sehingga jaringan tersebut tidak mudah rusak dan tidak terjadi hiperkeratosis di kulit, konjungtiva kornea dan sebagainya. Merangsang sintesis RNA atau glukoprotein dan kortikosteroid. Pembentukan retina mata dapat melihat pada kegelapan. Memiliki defisiensi menimbulkan rabun senja atau hemorrhagia, xerophthalmia atau kornea mata mengering dan mengeras, mukosa dan menghambat pertumbuhan anak. Vitamin D terdapat sebagai provitamin D atau ergosterol. Di dalam sayuran dan ragi juga terdapat dalam tubuh, yakni di bawah kulit oleh pengaruh sinar ultraviolet matahari akan diubah menjadi calciferol atau vitamin D2. Provitamin D juga dapat di dalam tubuh sebagai 7-dehidrokolesterol yang oleh pengaruh sinar ultraviolet diubah menjadi calciferol vitamin D. Keterangannya, untuk fungsinya yaitu mengatur metabolisme CA dan F bersama-sama hormon tiroid dan hormon paratiroid. Defisiensinya menimbulkan penyakit raktis tulang mudah bengkok. Untuk vitamin E atau alfa-tokoferol merupakan senyawa tokoferol. Dikenal 4 macam tokoferol yaitu alfa, beta, gamma, dan delta. Senyawa yang aktif adalah alfa tokoferol vitamin E. Terdapat banyak dijumpai dalam minyak nabati yaitu minyak jagung, kedelai atau bunga matahari, padi-padian, ragi, hati, kuning telur, dan sayuran. Fungsinya yaitu dalam pengobatan digunakan pada gangguan jantung atau angina dan lain-lain, arteriosis, neuralgia, hiperkolesterolemia, dan penyakit kulit. Juga digunakan sebagai anti keguguran dan obat mandul. Defisiensinya yaitu tidak dikenal gejala defisiensi yang khas pada orang dewasa. Vitamin K1 disebut fitomedion terdapat dalam sayuran hijau dan minyak nabati. Vitamin K2 dihasilkan oleh flora usus dan penyerapan dari usus memerlukan asam empedu. Vitamin K3 atau menadion dan vitamin K4 atau menadion merupakan zat sinetik. Fungsinya yaitu defisiensi merangsang pembentukan protein di dalam hati, menyebabkan hipoproteinemia yang mengakibatkan darah sukar membeku. Ini saya akan mempresentasikan tentang pengertian mineral dan elemen spora. Mineral adalah zat anorganik yang dalam jumlahnya kecil bersifat esensial bagi banyak proses metabolisme dalam tubuh. Yang paling banyak dibutuhkan adalah kalium, natrium, kalsium, magnesium, fosfor, dan klorida. Elemen spora adalah mineral yang dibutuhkan kurang dari 20 mg sehari, yakni besi, seng, tembaga, mangan, molibden, fluor, krom, iodi, selen, dan kobalt. Fungsinya yaitu memiliki fungsi yang berbeda-beda, yakni Ca dan B untuk sebagian besar bertanggung jawab bagi kekuatan kerangka. K, Mg, dan B terutama untuk membentuk sistem pendapar intraseluler. Na dan Ci berperan penting di ruang ekstraseluler sebagai pengatur tekanan osmotik dan tekanan darah normal. Banyak elemen spora yang merupakan kofaktor dari metaloenzim, misalnya Fe, Zn, Mn, Mg, dan Cu.
yang mengkalastisa banyak proses metabolisme. F dan SR merupakan zat esensial bagi tulang, gigi, dan emailnya. Iodin merupakan bahan baku bagi sintesis hormon tiroid. Penggunaan mineral-mineral khususnya untuk prevensi dan pengobatan keadaan defisiensi, terutama garam K dan Ca, begitu pula Na, Ci, dan fosfat yang digunakan sebagai infus dalam keadaan darurat. Dari elemen-elemen supra, hanya Fe, Zn, I, F, dan Sr yang digunakan sebagai obat. Zat-zat lainnya hanya digunakan sebagai bahan tambahan. Obat-obat tersendiri yaitu 1. Kalium klorida merupakan kation yang terpenting dalam cairan intrasel dan merupakan zat esensial untuk mengatur keseimbangan asam-asam serta isotoni dari sel. Selain itu juga mengaktifasi banyak reaksi enzim dan proses fisiologi seperti penurus impuls di saraf dan otot, kontraksi otot, dan metabolisme karbohidrat. 2. Natrium klorida merupakan kation terpenting bagi cairan ekstrasel dan berperan penting pada regulasi tekanan. Osmotik sel juga berperan pada pembentukan perbedaan potensial listrik dalam kontraksi otot dan penurusan impuls saraf. Defisiensinya bisa terjadi akibat kerja fisik yang terlampau berat dan banyak berkeringat serta banyak minum air tanpa tambahan garam ekstra. Nomor 3, kalsium, yaitu fungsi utamanya adalah bahan pembangun tulang, berperan penting pada regulasi daya rangsang dan kontraksi otot-otot serta penerus impuls saraf. Selain itu, Ca mengatur permeabilitas membran sel bagi K dan Na. Aktivitasi banyak reaksi enzim seperti pembekuan darah. Defisiensi Ca menimbulkan pembekuan darah dan mudah terangsangnya otot dan saraf dengan akibat serangan-serangan titania, contohnya garam kalsium, kalsium glukonat, kalsium laktat, dan kalsium sitrat. Seng sulfat, kadar seng sulfat dalam tubuh agak tinggi dibandingkan dengan elemen spura lainnya yang sebagian besar terdapat dalam tulang dan prostat. Fungsinya ialah sebagai kofaktor dalam mineral 100 enzim yang terlibat dalam segala proses metabolisme, yaitu 1. Karbohidrase berperan pada gejala buta malam, atau kofaktor dari alkohol dehidrogenase yang merubah retinol menjadi retinal. Merupakan fungsi sel-sel otak bagi lemah ikatan atau sering lupa pada orang tua. Stimulasi penyembuhan borok bila terjadi kekurangan. Secara lokal berkhasiat sebagai antistringes atau penciutan selaput lendir, anti keringat, dan antiseptik lemah. Penggunaannya paling banyak alam dermakologi, khususnya ZNO dalam bedak tabur dan salep, sebagian astringens dan antiseptik lemah. Selain itu juga dapat pada preparat tetes mata. 5. Fluorida. Fluor terutama ditumbun sebagai apatit di dentin dan email, juga dalam tiroid dan ginjal. Ekskresinya melalui saluran kemih dan keringat pada transpirasi berlebihan. Penggunaannya paling banyak untuk prevensi gigi berlubang atau karies yang berdasarkan atas reaksinya dengan apatit. Fluoroapatit yang terbentuk bersifat lebih padat dan tahan asam, juga menutupi pori-pori kecil hingga email lebih sukar larut dalam asam yang terbentuk setiap kali makanan gula dan karbohidrat. Fluor juga digunakan pada osteoporosis atau kurangnya kalsium dari tulang. 6. Stasium klorida. Elemen ini berguna melindungi gigi terhadap pengaruh termis atau panas dan dingin, dan kimiawi atau asam dan gula yang disertai nyeri. Selain itu mengurangi sensitif gigi terhadap rangsangan tersebut dengan jalan membentuk lapisan pelindung keras di luar edentin yang sudah kehilangan emailnya karena erosi atau pengendapan kalsium. Dengan demikian, rangsangan tersebut tidak bisa mencapai sumsum gigi lagi yang bersifat saraf-saraf dan dapat mengakibatkan nyeri. 7. Magnesium terdapat dalam tulang dan cairan intrasel, juga sebagai kofaktor enzim-enzim yang menghasilkan energi, berperan penting pada kontraksi otot.
8. Krom digunakan untuk kerja insulin yang optimal dalam pembentukan aktivitasnya sebagai senyawa organik GTF atau glucose tolerance factor yang 20 kali lebih daripada gram-gram anorganik. Tembaga merupakan faktor bagi ketokromikase yang beta hidroksilase yang mengubah dopamin terjadi noradrenalin juga penting bagi sintesis hemoglobin. Kekurangannya dapat menyebabkan kelembapan psikomotor, serangan epilepsi, serta kelainan pada rambut. Untuk spesial vitamin dan mineral, nama generiknya vitamin B1 atau thiamin, yaitu nama dagangnya vitamin B1. Sediaannya 25 mg, 50 mg, 100 mg per tablet. Produsennya IP. Terus untuk milinya 100 mg atau 100 ml per ampul. Alinamin atau alinamin F odorless, yaitu untuk sediaannya 5 mg per tablet salut gula, 50 mg per tablet, 25 mg sampai 10 ml ampul. Produsennya Takeda. Vitamin B2 atau riboflavin atau lactovinu M beflavin. Yang ketiga, untuk vitamin B6-nya atau pyridoxine hidroksiklorida, nama dagangnya pyridoxine HCI. Sediaannya 10 mg, 25 mg per tablet, 50 mg, 100 mg per mili ampul. Produsennya yaitu Soho. Vitamin B6 25 mg per tablet, produksinya Kimia Farma. Vitamin B12 atau cyanocobalamin, vitamin merah, citason atau vitamin. Nama dagangnya vitamin B12 atau cyanocobalamin. Untuk sediaannya ada 50 gram tablet dari IP Soho, 50 gram, 500 gram, 1000 gram atau 5 mili per ampul dari Kimia Farma. Vitamin B1 plus B6 plus B12. Nama dagangnya ada Neurobion. Sediaannya per drek atau ampul. Vitamin B1-nya 100 mg, vitamin B6-nya 200 mg, vitamin B12-nya 200 gram dari Merck dan Papros. Nomor 6, vitamin B kompleks, yaitu nama dagangnya Squip B kompleks Benovicplex. Sediaannya tablet dan tablet salut gula dari Squip dan Bernofarm. Nomor 7, vitamin C atau asam ascorbat, nama dagangnya Redoxon Bekamin C. Kalau Redoxon itu tab efeknya 1 gram dari Roche. Kalau Bekamin C 250 mg per tablet dari Kimia Farma. Forte-nya 500 mg per tablet hisap dari TKD. Vitasimin 500 mg per tablet hisap dari Kalbe Farma. Vitamin B kompleks plus vitamin C, nama dagangnya Enervon C. Bentuk sediaannya itu tablet dari UAP sama Surbekti. Sediaannya tablet salut selaput dari Abbott. Yang ke-9, vitamin B kompleks plus vitamin C plus vitamin E, nama dagangnya yaitu BC Ford. Sediaannya kaplet salut dan salut selaput dari Paros. Vitamin A atau Axelfrot retinol, nama dagangnya Avitin. Sediaannya 1000 IU, 3000 IU, 6000 IU, 10.000 IU, 20.000 IU per tab, 550.000 IU dan 100.000 IU per mili ampul dari Soho. Vitamin A Kimia Farma 6.000 IU, 20.000 IU, 50.000 IU per tablet dari Kimia Farma. Yang nomor 11, vitamin D atau kalsiferol, vitamin D2, radistol, fisiosteril, ergokalsiferol. Nama dagangnya yaitu Kavit D3.
untuk sediaannya yaitu Cocleservicerol 133 IU, kalsi hidrogen, fosfipat 500 mg dari MERS. Nomor 12, vitamin E atau alfa tokoferol. Nama dagangnya Dalfarol dengan sediaan 200 IU, 300 IU, 400 IU per soft cup atau 10 mg 50 mg per drag dari Daria varia, dan Tocopeni Natur E dengan sediaan 100 IU per kapsul dari suhu Daria varia. Nomor 13, vitamin K yaitu K1 dengan sediaan vitamin K1 5 mg per tablet dari Eisai. K2 dengan sediaan 5 mg per kapsul. Nomor 14, vitamin A+, vitamin E, nama dagangnya Ravigon dengan sediaan tiap swabel atau drag vitamin A 30.000 IU, vitamin E 70 mg dari Daria varia. Nomor 15, vitamin A plus D plus vitamin E dengan nama dagang Big Fish dengan sediaan per soft kapsul minyak ikan vitamin A 2000 IU plus vitamin D 200 IU dan vitamin E 10 IU. Demikian presentasi saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.